Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Serambi Rumah Belajar. Kita kedatangan tamu dari keluarga Anora, ya, Anora dan Satria. Kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan parenting karena menurut saya ini sesuatu yang sangat unik untuk dibahas. Dan hari ini kita akan spesifik pada keberanian orang tua dalam menyikapi skill potensial yang dimiliki oleh anak-anaknya. Sebelumnya, yuk ingetin subscribe, like dan komen jangan sampai lupa. Dan kita tetap di Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta waktunya sebentar ya. Oke, siap. Sebentar. Kita akan coba ngobrol-ngobrol apa sih yang menjadi hal yang dominan di Bapak sama Ibu berkaitan dengan keberanian Bapak melihat potensi dari Anora untuk mencapai tingkat potensial yang akhirnya menjadi menjadi prestasi. Nah, pertanyaan pertamanya nih, kita coba baca dulu ya. Pakai teks. Ya. Apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu memberikan kesempatan Anora dan Satria ikut lomba yang ekstrim? Oh ya, perlu diingat olahraganya itu olahraga skateboard loh. Umur 5 tahun skateboard. Wah, udah kebayang kan gitu. Nah, kita tanya apa yang menjadi latar belakang itu sehingga Bapak sanggup untuk memberikan kesempatan pada Anora. Dan saya sendiri kalau jadi orang tua ini Pak, punya anak, punya hobi kayak gitu, kayaknya pikir-pikir dulu ya kan gitu. Ya, takut Pak. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Anora Satria ya, memang dua saudara yang berbeda tipe atau karakter. Ya, tapi alhamdulillah sukanya sama skateboard semua, tapi dengan karakter yang berbeda. Awal mulanya atau latar belakang awal dari kenapa kami menyetujui dan mendukung, mensupport Anora Satria masuk ke dalam ranah permainan ekstrim kayak skateboard. Awal mulanya ya kemauan dari mereka sendiri. Awal mulanya itu yang utama itu. Anoranya mau, Satrianya mau itu. Nah, dari awal itu kami mencoba menggali informasi tentang skateboard. Anora pertama-tama itu melihat kumpulan remaja main skateboard, suka, Pak mau itu saya pinjemin, saya yang minjem Bapak dulu. Saya kasihkan, ternyata bisa itu kan. Nah, untuk Satria kan awal mulanya nggak ada hobi ya man, nggak ada hobi, dia nggak suka sepak bola, dia nggak suka badminton, nggak suka taekwondo, nggak mau. Wah, pas saya berpikir, dia mau skateboard, ya udah, daripada nggak punya hobi apa-apa, pas skateboard dia sangat suka gitu. Nah, terus adiknya melihat kakaknya main, ternyata dia ikut main. Saat dia main, terus pas itu main di Cirebon ya main di Cirebon. Pas itu ada coach namanya Om Asto, melihat ini anak kok beda itu kan. Pas itu main 4 tahun, pas saat Anora 4 tahun, itu dia berani turun dari 2 meter. 2 meter. Nah, jadi saat ini berarti dia si skateboard itu bisa nempel ke atas itu kan. Dianya langsung, ini anak beda ini. Ngepas juga ada rombongan dari atlet SEA Games Filipina, ngepas pisan itu Pak Uku. Datang ke Cirebon. Saat Anora dan Satria main, dia ikut main. Nah, Anora bermain bareng. Ya mungkin dianya yang namanya orang sudah tahu tentang skateboard kan, melihat orang anak yang suka skateboard beda, bisa tahu beda dan enggaknya gitu. Pas pulang, kita mau pulang, ada beberapa orang tua dari Nepa Pramesti ya, yang itu Nepa Pramesti itu SEA Games Filipina sama Kianka ya man, Kianka itu nyamperin.
tolong Bu, anak ini diseriusin. Nah, nunjuknya ke Anora yang perempuan seriusin. Satu, jarang ada yang bisa perempuan bisa seperti itu, jadi saingannya sedikit. Terus yang kedua, saya lihat umur 4 tahun, pasti masih 4 tahun bisa seperti itu ya luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong nih, pastinya terutama di sisi perasaan seorang ibu, nah, ketika melihat anaknya kayak gitu, sering jatuh-jatuhan dan sebagainya gitu, pertama kali apa sih yang dirasa dan kemudian apa yang disimpulkan? Aduh, Pak, udahlah, nggak usah atau gimana gitu? Ya pertama-tama ada rasa takut sih Pak, misalnya kalau jatuh kan langsung ke belakang langsung gitu ya Pak, misalnya. Cuma kok kesini-sininya percaya aja sama Bismillah bisa, saya bilang gitu. Akhirnya minta doanya mudah-mudahan dikuatkan diri saya aja kan gitu. Kalau minta doa anak untuk ini kalau jatuh dia mau latihan, ya Allah jagain anak saya, lindungi anak saya gitu itu. Pak. Jadi nggak ada yang lain, kita nggak bisa nolong Mbak Buki. Saat kecepatan papan itu ya cepat banget ya. Iya, apalagi meluncur dari atas. Kita nggak bisa lari di sampingnya, ya bisanya berdoa saja. Oh ya, perlu ketahui kemarin coachnya Pak Gatot juga bilang bahwa untuk orang tua yang kebetulan anaknya berpotensi ke olahraga ekstrem seperti ini, jangan pernah berdoa bahwa supaya tidak jatuh, maka ketika jatuh dan sering jatuh maka dia akan berhasil kan. Iya benar. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Lucu banget kan, saya juga kemarin sempat wah gitu, karena bagian dari skateboard hampir 80% jatuh kan gitu. Nah gini, pastinya ya ketika kita menyiapkan sesuatu buat anak dan berbeda dengan lingkungannya, itu pasti akan ada guncingan, ada sesuatu yang nggak mengenakan hati. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bapak ya? Dan kemudian bagaimana cara memotivasi anak dan diri kita sendiri bahwa hal itu baik gitu untuk dilakukan? Ya kita tidak bisa memungkiri ya Pak ya, istilahnya kalau kita hidup di lingkungan tetangga, kalau ada kegiatan yang lain dari yang lain kan pasti muncul nada miring lah ya istilahnya. Itu buat apa sih seperti itu? Anak kok dijatuh-jatuhin buat apa gitu. Tapi kan itu bagi yang tidak tahu gitu ya, bagi yang itu. Tapi bagi kami yang sudah istilahnya tahu Anora sukanya di situ, Satria sukanya di skateboard ya saya kesampingkan itulah. Seperti saya membuat skatepark, mini park, itu banyak yang itu rugi itu. Bagi saya tidak rugi Pak. Istilahnya apa ya? Itu bisa dipergunakan oleh Anora Satria berlatih setiap hari gitu ya. Itu dipergunakan aja itu bagi saya sudah keuntungan. Walaupun saya mengeluarkan nominal besar, istilahnya adalah yang beberapa nominal, tapi bagi saya tidak melihat itunya. Melihat Anora bisa bermain dengan yang beda dengan yang lain, ya itu bagi saya sudah merupakan apa ya, kebahagiaan bagi saya sama Anora. Berarti yang penting anak ya, guncingan dan sebagainya, biar seperti anjing menggonggong apabila gitu. Seperti itu ya. Nah, terus perlu diketahui sama teman-teman semua, ini coachnya yang di Bandung, sekolah Anora, kemarin kita ke sana, dia bilang bahwa Anora itu anak ajaib kan gitu. Untuk Anora anak ajaib. Maka kok bisa disebut anak ajaib ya? Tadi kita udah jelasin sama Bapak dikit ya. Iya. Nah, selain coach yang ada di Bandung itu, siapa saja sih yang memang mengetahui bahwa itu anak ajaib gitu kan gitu? Yang perjalanan itu ya, perjalanannya gitu kan. Perjalanan kan awal-awal ya itu yang tadi ada sekumpulan remaja, terus kita nyoba main ke Cirebon awal-awal, karena kan pas kita posisi balik ke mudik ya, balik ke Jawa, mampir ke Cirebon. Yang pertama dilihat itu ya Om Asto itu. Om Asto itu coachnya di Cirebon, melahirkan atlet yang namanya Lil Arul. Nama sekolahnya apa tuh? Krip CRIBS Krip. Kalau Om Asto mudah-mudahan lagi lihat ya kan gitu kan. Selain itu Om Asto yang melihat pertama kali. Om Asto. Terus saat kita berlatih dasar awal itu dari Om Asto, jalan-jalan ya, tahu-tahu mungkin dari IG ya banyak yang lihat. Kita sering diundang dalam event
kalau ada lomba-lomba. Iya. Tapi ya namanya lomba kan peruntukannya bagi yang sudah sudah gede. ada. Saat kita datang ya tidak ada tidak Belum ada punya kelas. peralatannya ya. Belum punya kelas. Belum ada kelasnya, belum ada peralatan. Kita bawa sendiri, ya. Ternyata bisa muncul itu. Nah, dari itu bapaknya Arul, Pak coba bermain di Bandung itu. Dikenalkan sama namanya Om Indra Gatot. Nah itu coach yang sekarang itu. Yang sekarang Iya. didekenan lah gitu Iya. bahasa Sunda nama. sempat udah awal-awal mengucapkan itu si anak ajaib ini. Tapi kirain saya cuma ke saya gitu, ternyata ke Pak Ubud juga. Ya saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya udah dapat gelar atau istilah si anak ajaib ya, itu sangat kebanggaan lah. Pernah nggak sempat ke yang lain misalkan di Kerawang atau apa, pernah sekolah nggak di Kerawang? Sekolah cuma main-main Oh, aja, main-main Pak, saja sama, ya. sama Kita memang banyak main, bermain ke komunitas-komunitas gitu, ke Cikampek, Purwakarta gitu ya, supaya tujuannya orang tahu gitu. bahwa tipe-tipe permainan skateboard itu macam-macam, ada yang street, ada yang park itu. Oke teman-teman, ini kan kaitan sama parenting ya, parenting. Ada hal yang memang saya garis bawahi bahwa anak itu pemilik masa depan. Kita adalah pemilik masa lalu. Jadi jangan pernah sertakan diri kita untuk ke masa depan. Biarkan mereka berjalan menuju masa depannya dengan keberanian, kepercayaan dirinya dan tanggung jawabnya. Itu pasti ya. Yeah. Nah, sebelum kita masuk ke yang pertanyaan yang lain, saya kasih kesempatan Bapak sama Ibu untuk mungkin berterima kasih secara spesifik ke mereka ya, yang luar biasa secara bertahap. Mereka memang mengarahkan atau memberikan jembatan kepada Ano sampai akhirnya ke Bandung kan gitu. Yeah. Walaupun memang masih dalam konteks belum ada kelas permasalahannya kan gitu kan. Belum ada kelas. Saya sempat berpikir cemburu ya, aduh pasti Satria cemburu gitu ya. Yang disekolahkan cuma Anora gitu. Satria gimana Satria? Kamu nggak pengen seperti Anora? Gitu. Ya pengen Pak. Tapi ya Satria bisanya seperti ini, kemampuannya gitu ya. Satria melihat Anora bisa aja udah senang.